Halo, salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Kita akan mulai topik hari ini yaitu Developing a Social Media Strategy. Alright, mengembangkan strategi sosial media. Kita tahu betul ya, sosial media itu apa? Dari YouTube, Facebook, Pinterest, Google, LinkedIn, Twitter, bahkan sekarang TikTok ya. Nah, kalau pemasaran adalah cara meletakkan untuk pesan Anda di mana tempat audiens berada, dan memang iya, maka sosial media itu betul-betul sangat powerful sekali, sangat kuat sekali. Maka dikatakan banyak bisnis itu gagal memanfaatkan kekuatan dari katrol dari sosial media dalam berencana pemasaran mereka. Mereka coba-coba aja, dan secara meyakinkan, namun hasil usaha strategis mereka berakhiran hanya dengan konten dan pemasaran. Dan itu adalah kesalahan besar. Dan inilah mengapa zaman sekarang 79% dari pemakai internet itu adalah Facebook ya. Jadi 6 dari 10 orang Amerika tetap mendapatkan informasi terbaru dari sosial media. 35% hanya melihat dari research ya. Oke. Lalu angka ini juga sama ya di seluruh dunia. Nah, apakah Anda ingin bertanya, kenapa sih para pemasar harus memakai sosial juga untuk menumbuh kembangkan bisnis mereka, untuk mengembangkan bisnis mereka? Masalahnya, menjalankan sosial ini tidaklah semudah yang diperkirakan. Banyak sekali pemasaran sosial media daripada hanya memposting ke Facebook atau posting di mana aja di sosial media. Nah, hari ini kita akan membahas dasar dari program sosial media yang berhasil, termasuk metode dan metrik secara penilaiannya. Peran bisnis yang seharusnya memiliki pemasaran sosial media, dan kira-kira terminologi apa yang akan Anda pakai untuk membicarakannya. Yang perlu diingat adalah ada perbedaan besar antara seorang pimpinan sosial media dengan pimpinan komunitas. Ya, memang memang keduanya itu mengelola usaha-usaha sosial media. Namun fokusnya beda betul ya. Bisa perhatikan di sosial ini, di link ini. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah cara untuk menjalankan pemasaran sosial media yang sangat bagus ya. Baik, ada 4 tahapan siklus sosial media yang berhasil. Yang pertama adalah listening, influencing, networking, dan selling. Mendengarkan, mempengaruhi, berjejaring, dan juga penjualan. Nah, di gambar ini, siklus keberhasilan sosial punya 4 tahapan ya, yang mulai dengan listening, mendengarkan. Semua dari 4 tahapan ini adalah kunci utama mencapai keberhasilan sosial media. Namun, dia akan dimulai dengan tahapan pertama, yaitu social listening, mendengarkan secara sosial. Mendengarkan memberikan Anda pengetahuan. Apa yang Anda harus lakukan di 3 tahapan yang berikutnya. Tahap pertama ini membantu Anda mengembangkan sebuah strategi yang akan memberikan Anda pengaruh, jejaring yang kuat, banyak orang yang datang menjadi calon konsumen, dan juga penjualan. Kuncinya tentu saja mendapatkan informasi di depan calon prospek Anda maupun konsumen Anda. Tempat mereka banyak menghabiskan waktu secara online. Ya. Untuk kebanyakan bisnis yang memasukkan satu atau lebih daripada situs jejaring sosial nih, yang paling terkenal. Nah, ada Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, dan LinkedIn ya. Jika Anda khawatir tentang kehabisan waktu karena bersosial media, jangan khawatir. Karena pemasaran sosial media bukan hanya Anda bergaul dengan calon konsumen Anda maupun konsumen Anda, tapi adalah menjalankan siklus sosial sambilan mengecilkan biaya-biaya Anda, biaya iklan terutama, yang artinya Anda perlu menguasai metode dan matriks dari seluruh tahapan-tahapan. Anda siap? Baik, kita masuk yang pertama, social listening, mendengarkan secara sosial.
Seperti kebanyakan dari strategi pemasaran lainnya, Anda perlu memulai dengan mentargetkan audiens Anda. Siapa targetnya? Itulah mengapa sosial media dimulai dengan mendengarkan. Ini adalah kunci menciptakan strategi sosial media yang berhasil. Nah, apakah Anda memberi perhatian atau tidak? Orang-orang mulai membicarakan tentang diri Anda, brand Anda, dan juga mulai mencari tahu tentang merek Anda di berbagai sosial media. Mereka juga berbagi pengalaman-pengalaman dengan produk maupun layanan Anda. Audiens juga membicarakan dengan hal-hal yang Anda bicarakan atau hal-hal yang Anda lakukan. Mereka bahkan menanyakan Anda beberapa pertanyaan, ya. Ini contohnya aja ya. Valid start yes, way to go ya, dan sebagainya. Nah, beberapa komentar seperti ini yang digambar itu adalah positif. Anda ingin ya ceria aja ya merayakannya dan meresponnya dengan terima kasih yang besar ya. Nah, tapi komentar lainnya tidak sebegitu positif dan mungkin langsung aja negatif ya. Mereka perlu perhatian yang segera sehingga para pemirsa Anda tahu Anda itu ada dan Anda itu accessible ya. Memang ada setiap waktu. Nah, memang pekerjaan cukup banyak seperti dukungan customer ya. Ya customer service ya semacamnya. Dan dalam cara ini juga yang sama, hal itu akan bisa membantu atau melukai persepsi publik Anda. Setiap hari, ingat telepon sosial Anda berdering. Jika Anda tidak menjawabnya, maka akan ada kesan yang cukup kurang bagus. Di situs sosial, itu adalah seperti meninggalkan customer service Anda tidak terlayani, tidak menjalankan layanan kepada konsumen. Tetapi saat Anda menjawab respon mereka, mendengarkan dan merespon mereka dengan tepat, maka Anda bisa langsung terhubung dengan para penggemar dan juga pengikut Anda, menemukan dan juga memperbaiki masalah-masalah yang mungkin Anda tidak sadar, dan juga membangun kredibilitas ya, dan juga niat baik pada saat yang sama. Nah, kuncinya tentu saja mendengarkan adalah prioritas nomor satu Anda dan memakai insight ya, pengetahuan atau data-data untuk menginformasikan tiga tahapan dari siklus yang keberhasilan sosial media Anda. Tujuan dari mendengarkan di sosial media ini adalah apa yang ingin Anda dengarkan. Kapan Anda harus masuk ke dalamnya kepada dalam dialog percakapan sosial. Tujuan Anda adalah pertama adalah mau mengetahui ya persepsi publik akan brand Anda. Kedua, ingin kenali topik yang Anda perlu bicarakan. Tiga, jaga ritme ya dari industri tersebut, di mana kemana arahnya akan pergi. Kemudian bagaimana akan dipersepsikan. Empat, laksanakan riset konsumen Anda. Lima, riset kompetitif ya, lakukan riset yang kompetitif ya, persaingan ya, kompetitor Anda. Nah, ketika melakukan social listening, Anda akan mengikuti 5 hal dari informasi ini, yaitu tentang brand, merek, topik, judul, kompetitor, rival Anda, influencer, siapa sih yang berpengaruh di bidang itu, people, orang-orang ya. Siapa sih, what to listen for. Yes, that's true. Nah, dalam cara yang sama, beri perhatian pada 5 hal yang tadi ya dibicarakan. Yang pertama adalah merek Anda. Perhatikan mention dari perusahaan Anda, produk Anda maupun informasi yang mengenali brand merek Anda. Misalnya, Apple mungkin akan melihat orang-orang yang menyebutkan huruf Apple ya. Mereka akan melihat kata-kata Apple ya, oke, yang dihubungkan dengan iOS. Nah, yang kedua adalah yang diperhatikan adalah topik yang relevan dengan industri Anda. Anda ingin terus berada di data-data dari industri Anda, ya, tetap ngetren ya. Sehingga Anda perlu mendengarkan topik-topik yang orang-orang angkat ke atas, ya, pertanyaan mereka, ya. Kira-kira kata kunci apa yang membuat mereka langsung bersemangat? Contohnya, Apple produk mungkin mengikuti percakapan di antara teknologi yang bisa dipakai, ya.
ataupun kamera-kamera smartphone ya. Ketiga, pesaing Anda. Apa yang dikatakan tentang pesaing Anda? Apakah positif atau negatif? Ya. Apa yang kompetitors pesaing Anda katakan tentang diri Anda? Contoh, pesaingan Apple mungkin adalah Android atau Jeff Bezos ya dari Amazon ya. Mereka mungkin bijaksana ya untuk menonton atau melihat memperhatikan mention tentang mereka ya, tentang Android ataupun Jeff Bezos ini ya. Lalu keempat adalah influencer, orang-orang berpengaruh, endorser. Eh, Perhatikan topik-topik yang orang-orang yang pemimpin di pasar ya, siapa yang memang pemimpin pasarnya, yang punya follower yang banyak tentang itu ya, influencer. Mereka bicarakan tentang hal apa? Perhatikan konten mereka yang mereka produksi ya, oke? Mereka adalah semua mempunyai semua petunjuk-petunjuk ya, di mana industri itu akan bergerak. Contohnya Apple mungkin akan melihat, memperhatikan Giga One dan juga John Gruber, oke? Nah, yang berikutnya, public facing people in a company, yes, oke? Public facing people in a company. Perhatikan mention dari para pimpinan di perusahaan Anda, ya, dari perusahaan internal keluar, ya, atau influencer dari perusahaan keluar. Apa yang dibicarakan? Apakah positif atau negatif? Yes, misalnya, perhatikan Tim Cook, yes, oke, dan Arthur Levinson ini adalah CEO COO dari Apple yang bisa mengungkapkan persepsi publik tentang brandnya Apple. Nah, tujuan Anda adalah tetap tune in, oke, tetap berlangganan ritme-ritme dari sentimen publik terhadap merek Anda, industri Anda, topik yang berhubungan dengan brand Anda. Dalam cara ini, itulah namanya manajemen reputasi. Tapi juga bisa membantu Anda membuat yang real time customer service, yes, layanan konsumen yang 24 jam gitu ya. Dan juga mengenali produk maupun adanya konten-konten yang ada perbedaan, ada yang jeda-jedanya, yes, ada yang kurang, yang perlu diisi, ya. Nah, cara cara membuat listening Anda supaya bekerja, berjalan. Caranya gimana supaya listening bekerja? Mendengarkan adalah memang setengah dari rumus keberhasilan. Anda perlu merespon terhadap apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Jadi ada yang namanya strategic loop. Ini supaya dia mengurangi kegagalan dari sosial media, ya. Feedback loop namanya. Ya, feedback loop ini. Ini adalah cara terbaik. Apa sih yang namanya feedback loop ya? Perputaran dari umpan balik ini sebuah proses di mana Anda menciptakan untuk tim-tim Anda supaya menjawab, merespon masalah-masalah yang muncul saat melakukan social listening. Mungkin aja bisa menggambarkan orang-orang ataupun sebuah kelompok di mana masalah tersebut harus diarahkan kepada siapa. Siapa yang bisa bertanggung jawab untuk memberikan solusi untuk mereka, ya, social feedback ini ya. Jadi Anda meletakkan seorang pimpinan sosial media atau anggota juga boleh, supaya secara aktif mendengarkan dan merespon, ya, merespon. Saat pendengar sosial melihat sebuah keluhan maupun masalah, dia katakan di Twitter, mereka akan menciptakan namanya 3H, yes, oke. 3H itu adalah merespon dengan empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, merespon, yes. Atau orang mengatakan, oh saya telah didengar gitu ya, itu namanya 3H, yes. Dan kemudian mencoba mengarahkan masalahnya ke tim yang memang bisa menjawab tersebut. Ini akan terjadi pada saat jangka waktu 12 jam dari masalah. Saat masalah telah diberikan kepada orang yang tepat untuk memberikan solusi, maka si spesialis ini akan merespon masalah tersebut. Tujuannya adalah memberikan solusi secara lengkap dalam waktu 24 jam. Inilah mengapa bagaimana itu bekerja ya. Nah, mempunyai seorang pendengar sosial media itu memang benar bagus ya. Tapi dalam kehidupan nyata mereka tidak bisa mempunyai pengetahuan yang spesial ataupun sebuah otoritas untuk memberikan solusi pada masalah yang akan muncul, dan terkadang mereka tidak tahu siapa yang harus menangani masalah ini ya. Itulah bagaimana
cara masalah terlampau dianggap remeh dan juga dilupakan. Sehingga hasilnya adalah untold damage to your brand, kegagalan ataupun kerusakan pada merek. Nah, tapi dengan feedback loop itu tidak akan terjadi. Flowchart ini jelas-jelas memberikan sebuah peta pada departemen mana yang paling pantas untuk memberikan solusinya. Ya, misalnya, who in customer care will handle customer service issues? Siapa sih di customer care yang akan menghandle masalah berkaitan dengan customer service? Who is on the content team who will handle content issues? Kalau isu-isu masalah-masalah konten, siapa yang akan menghandle-nya di tim konten? Siapa yang di timnya produksi akan menghandle bagian produksi? Yes. So, your social listener, timnya social listener Anda harus tahu secara tepat siapa yang harus diberitahu saat isu tersebut muncul. Dan tim sosial media Anda mampu untuk merespon secara cepat, yes, apapun yang mereka lihat. Yes. Ini akan dibagi menjadi 3 langkah yang dasar dari listening. Jadi ada 3 step of social customer service plan. Rencana customer service sosial 3 langkah. Nah, untuk supaya pemasaran sosial media ini berjalan baik, Anda perlu manusia dan Anda perlu langsung layanan langsung, ya, asli, ya. Bahkan Anda ketika saat Anda menangani komplain, keluhan, tujuan Anda adalah supaya menyamakan persepsi dengan orang tersebut, ya, supaya situasi tersebut ketika komplainnya naik supaya turun, ya, emosinya turun, dan memberikan sebuah sentuhan manusiawi, ya, sentuhan manusiawi yang penuh kasih sayang. Inilah 3 proses untuk melakukan itu. Yang pertama adalah merespon dengan cepat. Nah, media sosial bergerak dengan cepat. Pastikan Anda melakukan namanya 3H yang tadi dijelaskan dalam 12 jam dan memberikan solusi dalam 24 jam, ya. Yang kedua adalah empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, membuat sebuah pernyataan empati segera mungkin. Saya minta maaf Anda mengalami hal ini, ya. Saya tahu ini adalah sangat frustasi, ya. Saya bisa memahami bagaimana ini adalah menjadi penting bagi Anda. 3. Lalu pindahkan ke saluran yang agak pribadi. Jika Anda tidak memberikan solusi pada masalah dalam sebuah kalimat atau 2 kalimat, maka coba buat itu di luar publik, ya. Jangan di depan umum, ya. Secara pribadi, private chat, ya. Private chat, email, ataupun telepon akan mengizinkan Anda untuk bicarakan secara mendetail, terperinci, tanpa orang lain turut campur, ya, flow Anda turut campur dalam diskusi tersebut, ya. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Itu juga akan mengizinkan Anda untuk mengungkapkan rasa kasihan Anda, rasa belas kasihan maupun cinta kasih sayang Anda. Dengan mengubah percakapan menjadi ruang saluran yang pribadi 4 mata ataupun 2 orang bicaranya, membuat orang merasa seolah-olah Anda adalah orang yang betul-betul berkomitmen, memberikan mereka solusi yang benar-benar ada, nyata. Jadi apa sih matriks untuk diperhatikan untuk social listening ini, ya? Untuk usaha-usaha social listening Anda, matriksnya adalah yang ada 3, ya. Ada 3 minimumnya. Yang pertama adalah reputation score, skor reputasi Anda, atau orang namakan adalah level sentimen terhadap Anda. Apakah orang bahagia atau sedih ketika berbicara dengan Anda? Apakah intonasi mereka positif atau negatif? Kedua, tingkat retensi. Apakah Anda bisa membuat konsumen Anda atau follower Anda terus-menerus bersama Anda? Jika tidak, kenapa? Ya. Ketiga, tingkat pengembalian, refund rate. Apakah Anda mampu memberikan solusi terhadap masalah tanpa harus ada masalah refund uang, ya, minta uangnya kembali? Keempat adalah mengenali
gap dari produk, perbedaan ataupun ada keluhan-keluhan mengenai produk. Apa sih keluhan-keluhan yang dibuat orang-orang untuk fitur ataupun ciri-ciri tambahan dari produk baru? Yang kelima adalah kenali konten gap Anda. Konten apa yang belum Anda ciptakan? Konten apa yang harusnya dikembangkan? Dan untuk menjawab dan juga memberikan solusi sebelum mereka betul-betul naik ke atas, meluncur ke atas. Baik, hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video lain. Salam e-marketing dengan Dr. Hendra.